Pengajian kitab Ihya ya, kita sudah sampai pada jilid 2 bab kitab Adzabus Safar. Imam Ghazali ini luar biasa. Ya, safar bepergian itu ada adabnya sampai dibahas secara detail. Subbabnya ya itu sudah masuk pada al-babul awal fil adab min awwalid duhud, yaitu adab ya, ketika memulai ya munculnya semangat untuk melakukan safar. Kita sudah sampai pada wa'amman nadru fi annas safar wal afdol awil iqamah. Wa amman nadhur ya, nadhur. Kita melakukan analisis, kita melakukan pemikiran, pertimbangan yang mendalam. Ini nadhur. Terkait dengan safar, bepergian. Apakah safar ini afdol, lebih utama, awil iqamah, atau kita cukup di rumah saja? Itu. Nah, ini oleh Imam Ghazali diberikan penjelasan. Ya, apakah kita ini memutuskan untuk safar, bepergian, atau cukup di rumah saja? Nah, ini perlu pematangan, perlu pemikiran yang matang dari sisi manfaat dan tidaknya. Nah, fadzalika yudhi annad, maka demikian itu ya dapat dilakukan perbandingan atau analisis terkait dengan menimbang sisi manfaat dan tidaknya kalau saya ini safar, pergi atau tidak. Nah, contoh kasusnya begini. Misalkan saya sebagai santri setelah lulus, apakah saya ini harus belajar ke jenjang berikutnya cukup di kampung atau mau belajar di wilayah lain atau di luar negeri? Nah ini oleh Imam Ghazali ya, perlu dipertimbangkan secara matang. Fi annal afdol, mana yang lebih utama? Oh, saya akhirnya memilih ya, saya nyari yang ada di Indonesia saja gitu. Tapi ada juga yang memilih, oh saya lebih memilih melanjutkan di luar negeri, misalkan di Al-Azhar atau di Man. Nah, ini tentu perlu pertimbangan yang matang. Mana yang lebih afdol, apakah ujlah awil mukhalatoh? Nah, ini dalam konteks seorang salik ya. Ketika ada keinginan untuk melakukan ujlah atau kholwat, ujlah itu berarti dia pergi meninggalkan kampungnya ya ke suatu tempat. Nah, di tempat ini dia akan melakukan sebuah ibadah. Ini ujlah. Awil mukhalatoh itu dia tetap di rumah, aktif dengan kegiatan di tengah masyarakat, aktif dengan kegiatan profesinya, apakah dia kerja di kantoran atau di mana. Lah, dua aspek ini harus dipertimbangkan secara matang. Misalkan kalau saya ujlah, meninggalkan kampung, meninggalkan anak istri, meninggalkan tugas kantor, ya ini misalkan ini kira-kira berdampak pada orang lain tidak?
ada mandorot kerugian kepada orang lain, tidak. Kalau sekiranya tidak ada mandorot, ya ini berarti muhalal, uzlah lebih baik. Artinya berarti kalau mau uzlah atau suluk atau kholwat, nah, tentu harus dipersiapkan segala sesuatunya. Contoh misalkan kalau dia itu pegawai ya harus minta izin. Izinnya juga terukur sesuai dengan aturan. Yang kedua, nafkah buat keluarga yang ditinggalkan juga harus dicukupi. Kepergiannya ini tidak merugikan pihak kantor dan juga tidak merugikan keluarga. Jangan sampai semangat uzlah tapi tidak memenuhi syarat. Satu misalkan dia pengen uzlah menenangkan diri, tapi dia di kantor itu menjadi orang yang penting. Kalau dia pergi ini roda kegiatan kantor bisa stagnan dan berdampak kepada kerugian. Nah, nekat dia, akhirnya menimbulkan masalah. Nah, ini nggak boleh. Begitu juga ketika dia uzlah, apakah nafkah keluarga anak istrinya sudah dicukupi atau belum? Kalau tidak, masalah juga. Maka naudzur ini pertimbangan yang harus matang, ya. Nggak boleh melakukan uzlah dengan meninggalkan beban yang menyebabkan kerugian atau menyebabkan hak-hak orang lain kita kita kecewakan. Ini nggak boleh. Maka ketika sudah mempertimbangkan, oh ya saya lebih baik ya tidak dulu, ya saya tidak kholwat dulu lah karena masih banyak urusan. Tapi kalau sudah memang memenuhi syarat, ya tidak ada masalah. Jadi di sini kita harus paham bahwa Imam Ghazali ya dalam menganjurkan uzlah atau kholwat ini didasarkan pada pertimbangan yang matang. Tidak boleh tadi mengikuti hawa nafsu ya, kemudian merugikan orang lain. Ini tidak boleh. Nah, ini yang harus dipahami, sebab selama ini tuduhan orang-orang para pengamat terhadap Imam Ghazali ini ya cukup negatif. Menganggap Imam Ghazali sebagai penyebab kemunduran Islam karena ajaran uzlahnya. Sementara di dalam kitab ini Imam Ghazali itu dalam menganjurkan uzlah itu harus melihat situasinya. Ya, tidak didasari dengan hawa nafsu dan juga dipertimbangkan sisi maslahah dan madorotnya. Nah, ini kan yang jarang dipahami oleh para pengamat, sehingga penilaian negatif terhadap ajaran zuhud Imam Ghazali ini yang dianggap sebagai penyebab kemunduran Islam sebenarnya ya terbantahkan, ya, karena mereka tidak pernah mengaji dari kitabnya Imam Ghazali langsung dari kata per kata apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Dia hanya melihat Imam Ghazali menjelaskan soal uzlah, soal zuhud. Wah, ini bagaimana kalau orang disuruh zuhud semua? Nah, ini mereka belum paham tapi sudah berkomentar. Akhirnya tuduhan negatif terhadap Imam Ghazali ini berhenti. Maka kita sebagai orang yang diberikan anugerah memahami ajaran Imam Ghazali, kita sampaikan apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Imam Ghazali. Ternyata dalam melakukan uzlah perlu pertimbangan yang matang. Jadi artinya tidak boleh sampai merugikan kepada pihak lain. Waqad dzukira manhaju fi kitabil uzlah, dan ini sudah dibahas di dalam kitab uzlah ya, di awal-awal. Fal yafham, maka pahamilah hadza ini minhu darinya. Fa inna safar, maka sesungguhnya safar na'umu kholatotin, itu bagian dari
mukhalatoh. Jadi orang yang bepergian dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, ini bagian dari nau'un mukhalatoh, bagian dari mukhalatoh, yaitu berinteraksi dengan banyak orang. Ya. Jadi safar ini nau'um mukhalatotin. Ma'aziyadati ta'abin, serta ada tambahan ta'ab, lemes, capek, ya. Bagaimana perjalanan dari Tunisia ke Indonesia ke Jakarta itu pasti ta'ab, capek, lelah, ya. Ini wa masakkotin, dan juga banyak mengalami masakoh, kendala. Ya, kendala bisa bermacam-macam, ya. Tafarruqul ham, ya, sehingga dapat memecah, yaitu himmah, keinginan yang awalnya keinginannya itu tinggi, kemudian pada saat perjalanan mengalami banyak kendala, ini akhirnya himmahnya menjadi terpecah, menjadi menurun. Wa tasattat al-qalb, dan juga dapat menyebabkan ya hati ini goyah, bercerai. Maksudnya tadi ketika belum berangkat, ya mungkin belum merasakan ujian-ujian dan godaan atau hambatan-hambatan. Ternyata setelah berjalan, ya, menemukan hambatan, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ini bagi orang yang himmahnya itu rendah, orang yang himmahnya itu tidak kuat, itu pasti akan bisa menyebabkan semangatnya turun. Ya, akhirnya tidak ingin melanjutkan perjalanan. Nah, ini bahaya dari faktor-faktor lapangan. Nah, maka Imam Ghazali sudah menyampaikan ada faktor-faktor lapangan yang tidak terduga, ya. Fikih hakil asarin. Wal afdul min hada, dan yang paling utama min hada fi hada, dalam masalah ini, ma huwa a'wan 'ala din, ya, yang lebih penting, yang lebih afdol dari yang lainnya, yaitu terkait dengan al-a'wan, yang lebih menolong aladdin dalam urusan agama. Ya, contoh kalau misalkan saya datang ke Kairo misalkan, tujuan saya ingin berguru, saya ingin ngaji, saya ingin belajar. Nah, ini al-a'wan aladdin. Saya pergi ke Tunis, saya ke sana ingin berguru, ingin belajar ilmu agama. Ini termasuk al-a'wan aladdin. Sebaliknya, dari Tunis datang ke Indonesia, ya, ingin belajar, ini juga menjadi bagian dari al-a'wan aladdin. Jadi motivasi terkait dengan mencari ilmu ini yang akhirnya menjadi motivasi yang menguatkan, yang tidak luntur, tidak goyah ketika dalam perjalanan menghadapi masalah. Kan masalah penerbangan, ya, masalah imigrasi, ya, masalah lain-lain. Nah, ini kadang membuat semangat turun. Tapi oleh Imam Ghazali, kalau memang motivasinya adalah untuk mencari ilmu berkaitan dengan agama, maka ini yang bisa membangkitkan semangat, mengokohkan himmahnya. Itu. Wa nihayatu samraduddin, dan puncak dari buah agama fit dunia, di dunia, ya. Jadi puncaknya buahnya beragama, mengkaji ilmu agama fit dunia, di dunia, tahsilu ma'rifatillah, yaitu berhasil atau memperoleh ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah. Jadi tidak rugi saya belajar di Kairo, kemudian ketemu masyayikh yang mengajarkan kitab-kitab tasawuf, ihya, hikam, ya. Apalagi Al-Futuhat Al-Makiyah, misalkan kita pergi ke Damaskus,
pergi ke Tunis, cari ulama-ulama yang ahlul ma'rifah. Di sana kita mendapatkan pencerahan, ilmu, pencerahan rohani. Akhirnya tahsilu ma'rifatillah. Ini ibarat orang berjalan, ini dia sudah mendapatkan samprohnya, buahnya. Saya nggak sia-sia, jauh-jauh saya pergi keluar kota, keluar negeri, tapi mendapatkan ilmu yang istimewa, yaitu tahsilu ma'rifatillah. Ya, berhasil memperoleh ilmu mengenal Allah. Karena tidak ada yang istimewa di antara ilmu-ilmu ini kecuali ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Wa tahsilul uns, dan berhasilnya munculnya kerinduan di dalam hati bidzikrillah ta'ala, dengan zikir kepada Allah. Ketika habis sholat, ya, kemudian kita zikir, itu ada kenikmatan. Ya, mulai dari subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar, dilanjut la ilaha illallah nafi isbat. Ini ada uns, ada kerinduan, ada kesemsem, ya bahasa Jawanya kesemsem, untuk selalu ingat kepada Allah. Sehingga semakin bertambah rasa rindunya kepada Allah. Wal uns yahsulu bidawami dzakri, dan kerinduan dan kesemsem, ya, kesemsem, bahasa Jawa itu kesemsem. Kesemsem itu ya kerinduan yang membara di dalam hati. Itu hanya bisa diperoleh dengan dawamu dzikri, orang yang istiqomah zikirnya. Ya, maka orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, kemudian baiat ilmu thariqah, ya, itu akan memperoleh tingkatan-tingkatan zikir. Apa zikir? Yang mulai dari nafi isbat, la ilaha illallah, ya. Kemudian setelah nafi isbat selesai, nanti ada zikir berikutnya, yaitu ismudzat, Allah Allah. Kalau la ilaha illallah, zikir thariqah ini, ya, bersumber, ya, melalui silsilah dari guru ke guru sampai, ya, Sayyidina Ali karma wajhah. Sedangkan zikir ismudzat, Allah Allah, ternyata zikir-zikir Allah ismudzat ini ada 7 lataif. Nah, ini yang kalau bukan ahli thariqah nggak paham, ngertinya ya Allah Allah aja, tapi ternyata ada 7 tingkatan lataif zikir ismudzat ini. Nah, ini bagi orang yang sudah belajar tarekat, mengamalkan, itu sudah ngerti petanya. Ternyata kedalamannya luar biasa. Ya, begitu juga la ilaha illallah. Ya, kalau orang awam ya ngertinya ya zikir la ilaha illallah secara umum. Tapi kalau orang-orang yang ahli tarekat, di balik la ilaha illallah itu akan merasakan makna-makna batin. Nah, makna-makna batin yang diperoleh inilah yang istimewa. Begitu juga makna-makna batin ketika mengamalkan zikir ismudzat, ya, yang ternyata ada 7 latifah, ya, di dalam diri, mulai dari latifatul qalb, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqah, sampai latifah jami'ul badan. Nah, ini kalau diamalkan, diistiqomahkan, tadi akan memperoleh pencerahan-pencerahan rohani, akan memperoleh ilmu-ilmu asrar yang lebih istimewa. Ya, ini puncak dari ilmu. Jadi ilmu fikih, ilmu itu tangga-tangga, puncaknya adalah ma'rifah. Ya, jangan kita berhenti pada ilmu yang menjadi tangga.
ilmu fikih ya sampai akhir hayat ya yang dibahas fikih aja, nggak selesai, ya kan? Yang belajar ilmu filsafat ya sebatas belajar ilmu filsafat saja, nggak sampai pada puncak tertingginya ini, ya. Jadi wal ma'rifah tahsulu bidawamil dzikri. Orang yang ma'rifah itu dapat diperoleh, dapat dirasakan melalui dawamul fikri, yaitu langgengnya kita berpikir atau merenung. Jadi fikir ini bukan sebatas fikir dalam pengertian mikir, tetapi didasari dengan perenungan. Itu fikir yang bermakna zikir. Jadi contoh melihat alam semesta, dipikir, oh iya dulu ini tidak ada, sekarang ada. Oh siapa yang mengadakan? Dulu ini dari biji. Ya, contoh kayak pohon jambu yang di depan. Ini dulunya biji. Biji kemudian ya, menyemai, berproses. Jadilah pohon jambu. Dari kecil berproses, akhirnya memiliki dahan, ranting, daun, gitu. Kemudian berbuah. Padahal dulunya dari biji. Nah, ini kemudian kita berpikir lagi ke alam semesta yang lebih besar. Alam semesta dulu, bumi dan planet-planet dulu tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Nah, ini akhirnya terus dibarengi dengan zikir dan fikir, perenungan yang mendalam ini, akhirnya terbukalah kemakrifahan, yaitu mengenal siapa yang menciptakan alam semesta dan siapa yang menciptakan diri kita. Ya, maka ada hadis man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Tuhannya. Ya, diri kita sebagai mikrokosmos alam kecil. Kita mengenal diri kita, hakikatnya terbuka pemahaman, baru mengenal Allah. Begitu juga alam semesta sebagai makrokosmos, alam kabir. Ketika kita sudah kefutuh ya dari sisi ilmu hakikatnya, akhirnya memahami bahwa alam semesta ini sebagai tajalli wujudul haq. Sehingga dalam melihat wujud alam semesta, hati kita selalu terkoneksi ingat kepada Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Fasholla ini adalah orang yang selalu ingat, selalu terhubung, ya, selalu terkoneksi dalam melihat wujud alam semesta, memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yata'alam tariqal fikri wa dzikr. Ini. Barang siapa yang tidak belajar tariqal ilmi, yaitu metode merenung, melihat hakikat alam semesta, merenung hakikat diri, wa dzikri, dan juga tidak mau belajar zikir. Jadi zikir la ilaha illallah itu bukan sebatas zikir tahlilan. Tapi di balik la ilaha illallah itu ada kedalaman makna, ada mutiaranya. Itu yang harus dicari. Begitu juga zikir Allah, Allah ismudzat. Itu juga di dalamnya ada mutiara. Ini yang harus dicari. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan metode fikir dan zikir, lam yatamakan minhuma, pasti kita tidak akan memperoleh buah dari zikir dan fikir. Jadi orang mau mengenal ilmu ma'rifah,
zikir males, merenung males, ya jangan berharap bisa mengenal Allah. Zikir dan fikir ini menjadi bagian yang integrated ya di dalam proses untuk membuka kema'rifahan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ini kalimahnya Imam Ghazali ini. Jadi ini sudah paten. Kalau ada orang mau ma'rifah kok nggak mau melalui thariqul fikri wa dzikri lam yatahamakan. Sulit untuk bisa merasakan dan memahami. Contoh misalkan ada orang yang akademisi, ya pahamlah teori-teori soal tasawuf, baik Imam Ghazali maupun Ibnu Arabi. Tapi tidak ada thariqul fikri, perenungan ke dalam diri, keluar diri, nggak ada. Tidak ada zikir yang istiqomah mulai dari pembukanya nafi isbat, kemudian ismudzat, zikir sir dan seterusnya. Ya. Itu sulit untuk bisa merasakan apa yang dia pahami. Makanya kalau basic akademisi hanya berbasis pemahaman, pasti bicara tasawuf itu ya muter-muter sesuai dengan pemahamannya. Karena zuknya belum masuk. Tapi kalau seorang akademisi, ya basisnya argumentasi ilmiahnya mapan, argumentasi Quran hadisnya mapan, dibarengi fikir dan zikir, maka ketika dia mengurai teori-teori tasawuf, teori-teori hakikat, itu bukan dari referensi tapi dari dirinya apa yang dia sudah amalkan dan dirasakan. Maka di sini perbedaannya, ya. Jadi teori Imam Ghazali ini sudah paten. Siapapun belajar ilmu tasawuf kok nggak mau dibarengi dengan fikir dan zikir, ya jangan berharap ilmu itu bisa masuk ke dalam diri menjadi zauq, menjadi rasa, ya. Wasafaru wal muayyan alat ta'alum fil ibtidah. Perjalanan ini bagian dari sesuatu yang sudah jelas, yaitu untuk belajar, ya, fil ibtidah, pada permulaan. Jadi kita mau belajar ilmu kema'rifahan, oh gurunya di mana? Oh di Damaskus misalkan, atau di Kairo misalkan, atau di Tunis. Ya sudah, kita safar ini bagian dari proses untuk menjemput ilmu itu. Wal iqamah hiyal muayyanah, sedangkan kita diam di negara tersebut itu bagian dari alal amal bil ilmi, yaitu mengamalkan dari ilmu fil intiha sebagai puncaknya, tujuan akhirnya. Jadi safar ini sebagai pembuka, sedangkan intihaknya, puncaknya ada alal amal bil ilmi, sehingga memperoleh samrohnya, buahnya, yaitu ma'rifatullah. Ya, mudah-mudahan Abdurrahman dan Amin dari Tunis ke Indonesia bisa memperoleh sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Pulang ke Tunis memperoleh tahsilu ma'rifatillah, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Ya, cukup sampai di sini pengajian malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga buah dari amal yaitu kema'rifahan, ya. Wa nafiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.